Lagi ngejar target proyekan yang nilai cuannya gede, tiba-tiba mesin las mati sendiri gara-gara overheat. Ngeselin banget kan? Kalau mesin las lu sering nyala lampu OC-nya kayak gini, itu bukan berarti mesinnya jelek, tapi lu yang maksa kapasitasnya. Hari ini gue bakal bongkar 3 alasan mutlak kenapa lu harus berhenti pakai mesin 120 ampere dan wajib upgrade ke 160 ampere. Alasan pertama lu wajib upgrade ke mesin 160 ampere kalau kondisinya udah mulai sering ngerjain proyek fabrikasi yang pakai plat tebal di atas 4 mili. Banyak user beranggapan asalkan kawatnya bisa nyala berarti mesin 120 ampere itu aman-aman aja. Ini salah besar bro. Buat ngelas plat tebal lu butuh yang namanya penetrasi. Mesin las 120 ampere itu tenaganya kurang maksimal kalau buat ngeleburin material yang cukup tebal. Hasilnya rigi-rigi lasan lu emang kelihatan nempel, tapi sebenarnya cuma nangkring doang di permukaan, gak nyatu ke tulang besinya. Begitu kena beban berat, lasan lu rawan banget retak, bahkan bisa sampai patah. Beda ceritanya kalau lu menggunakan mesin 160 ampere kayak Becum A160 ini. Ampere yang gede bisa ngasih lu power ekstra buat bikin kawah las yang lebih maksimal. Hasilnya, lasan jadi matang sempurna dari luar sampai ke dalam. Tapi hati-hati bro, banyak banget mesin las 160 ampere di pasaran yang ampernya itu nggak real. Di speknya bilang 160, tapi pas dicek buat ngelas hasilnya jauh di bawah itu. Nah, karena mesin Becum ini membawa DNA dan standar dari merek Jerman, output ampernya dijamin 100% real, bukan sekedar angka tempelan di brosur. Alasan mutlak kedua, lu harus upgrade mesin. Lu sering banget kena thermal overload alias mati sendiri mesinnya pas lagi digeber. Lampu indikator OC warna kuning itu tiba-tiba nyala. Kalau udah gini, bukan soal skill lagi, tapi udah soal duty cycle. Mesin 120 ampere itu rata-rata didesain buat kelas rumahan. Artinya, kalau lu geber di ampere maksimal, dia cuma sanggup kerja beberapa menit dan minta istirahat buat dinginin komponen di dalamnya. Bayangin, lu lagi ngejar target project yang cuannya gede, terus lu harus berhenti tiap beberapa menit cuma buat nungguin mesin lu dingin, waktu lu kebuang sia-sia bro. So, yang bisa nyelesain masalah kayak gini cuma mesin yang kapasitasnya 160 ampere ke atas. Karena komponen di dalamnya lebih besar, mesin ini jauh lebih tahan panas. Lu bisa hajar ngelas berjam-jam tanpa takut mesin lu ngambek minta istirahat. Bahkan buat kondisi lapangan yang ekstrim, Becum putih ini aman banget dipakai pas tegangan listrik tidak stabil. 100% kompatibel digeber pakai genset dan udah dipersenjatai fitur short circuit yang bikin mesin anti jebol kalau tiba-tiba ada korsleting. Dan alasan mutlak yang ketiga, lu harus upgrade mesin, yaitu udah mulai sering pakai kawat las di atas 2,6 mili secara kontinu. Logikanya gini guys, kawat las 3,2 mili itu butuh arus stabil minimal di 100 sampai 130 ampere murni. Kalau lu paksain narik kawat segede ini pakai mesin 120, ibarat lu bawa motor matic terus bonceng 3 dan disuruh nanjak gunung. Udah pasti ngeden dah. Mesin lu bakal selalu kerja di 100% batas kemampuannya. Efeknya, proses pengelasan jadi kurang maksimal dan mesin bakalan overheat. Tapi begitu lu upgrade ke mesin 160 ampere, narik kawat 3,2 mili itu rasanya enteng banget. Karena mesin punya sisa tenaga yang masih lega. Tarikan awal gampang nyala, apinya stabil, dan umur mesin dijamin jauh lebih awet. Tenaga leganya ini juga ngebuka jalan buat lu bebas pakai semua jenis elektroda. Mau itu 6013, 7016, bahkan sampai 7018. Semuanya dijamin lebur sempurna. Oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Oke guys, jadi kesimpulan dari gua, kalau lu semua udah ngalamin 3 fenomena tadi ya yang udah gue jelasin di video, di sini udah waktunya kalian harus upgrade mesin lasnya nih, yang tadinya 120 ke 160 ampere. Jangan sampai lu maksain mesin las lu guys, kalau nggak mau ujung-ujungnya lu nyesel ya, entah itu mesinnya rusak ataupun
proyekan lu jadi berantakan nih. Nah, buat sobat teknik yang memang suka melakukan pengelasan di lapangan secara kontinu berjam-jam ataupun seharian, gua sangat merekomendasikan line up Beckham warna putih ini ya. Karena si Raja Geber Beckham ini sudah 100% real ya, terbukti bisa diandelin untuk pekerjaan pengelasan secara nonstop ya. Jadi nggak ada lagi tuh cerita mesin lu mesti diistirahatin dan overheat ya. Ini sangat-sangat bisa diandalkan di lapangan guys. Tapi kalau teman-teman peruntukannya buat kelas rumahan, Beckham juga ada line up untuk versi entry levelnya ya, yang warna kuning ini guys. Mulai dari welding dan juga power toolsnya, harganya juga masih bersahabat. Tapi walaupun entry level, untuk kualitasnya juga sudah cukup lumayan bagus ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat review-review yang sudah kita buat di beberapa bulan lalu guys. Jadi buat lo yang tertarik dengan line up Beckham putih dan juga line up Beckham kuning, langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini guys. Ya oke guys, mungkin sekian untuk video edukasi kali ini terkait pengelasan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat sobat teknik di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, share, dan subscribe. Nantikan kembali video-video review lainnya dari channel kami. Akhir kata, gua Mr. P pamit. Salam.